If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, the water. You feel defeated, falling on your knees and looking up for some hope tonight. You try to stand up, but you throw your hands up like you no longer have the strength to fight. Cause you've seen too many sunsets, too many days ending in the darkest night. But on your own you'll never know, you'll never know. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, the water. Believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. If you believe. They say that all you need is faith, but it's almost like you lost your way. Took a few wrong turns, took a few breaks, falling behind now looking for grace. Cause you need someone to lift you up, yeah, make right all the things you've done. Cause on your own you'll never know, you'll never know. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, the water. Believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. If you believe, if you believe, yeah. You can do anything, you can do anything, you can do anything if you believe. Baik, selamat malam untuk Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, sudah ada 54 peserta ya yang bergabung. Boleh silahkan yang baru bergabung untuk membuka kameranya ya jika tidak berhalangan supaya kita semakin terkoneksi. Dan juga boleh terlibat aktif untuk membuka audionya ya setelah sesi materi berlangsung. Baik, kita akan memulai ya untuk acara pada malam hari ini. Untuk segera kita mulai supaya untuk ini waktu ya, baik. Sebelum saya mengucapkan salam, izinkan saya mendoakan Bapak Ibu semua ya yang hadir pada Zoom malam hari ini. Saya doakan yang menjawab salam saya hidupnya semakin sehat walafiat. Amin. Amin ya Allah. Semakin dilimpahi panjang umur. Amin. Amin ya Allah. Dilimpahi kelapangan rezeki. Diberi kemudahan di dalam setiap aktivitasnya. Amin. Amin ya Allah. Dan juga Bapak Ibu semua menjadi seorang pemimpin yang membawa manfaat bagi banyak orang. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah menjawab salam saya di kolom chat ya. Masya Allah, sudah ada 63 peserta yang luar biasa ya. Saya ucapkan terima kasih juga yang sudah on time ya, bahkan sudah berada di waiting list.
Saya di sini dengan Kak Kican akan membersamai ya Bapak Ibu semua untuk Zoom pada malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Ibu yang telah hadir di webinar series Road to Indonesia Leadership Scale Up 2026, The Leadership Journey. Senang sekali pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam luang bersama setelah Bapak Ibu mungkin ya sehari-hari menjalani aktivitas ya apalagi di hari Senin seperti ini ya, masing-masing tentunya ada aktivitas rutin sepanjang hari yang tentunya melelahkan. Namun pada malam hari ini sebagai wujud komitmen Bapak Ibu untuk terus belajar, untuk terus mengupgrade diri dan bisa hadir di malam hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya ingin menyapa nih Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Silahkan boleh ditulis ya di kolom chat untuk nama ya, asal kotanya dari mana. Dan peran Bapak Ibu saat ini apa perannya ya? Boleh misalkan seorang leader, seorang manajer, entrepreneur atau ASN ya. Ada yang mungkin berprofesi sebagai seorang guru atau mungkin dosen ya, praktisi, business owner, atau peran lainnya. Silahkan ya, Bapak Ibu untuk komen di chat. Silahkan. Wah, semangat pagi, Kak Adam Susanto. Masya Allah, luar biasa ya. Ada Mas Rido dari Tangerang. Event kita. Wah, luar biasa. Terima kasih, Mas Rido ya. Ada Kak Adam dari Pak Adam Susanto dari Bogor sebagai seorang leader, Masya Allah. Dan juga Bu Reren ya. Meorina dari Medan. Oke, terima kasih. Ada Kak Nina, Masya Allah, ini rekan saya nih. Terima kasih ya Kak Nina sudah hadir pada malam hari ini. Kemudian ada Kak Wahyu ya sebagai guru, Kak Bakti Jakarta, Bu Alia Sibubur, Business Owner, Kak Awan juga, Masya Allah. Terima kasih Kak Awan. Mister Akbar, selamat malam Mister. Terima kasih Mister Akbar, Kak Tina, Pak Fahrudin, Kak Widya dan Bapak Ibu semua. Masya Allah luar biasa nih semangatnya. Beri aplaus dong buat Bapak Ibu semua. Masya Allah. Baik, pada malam hari ini ya, sebelum kita mulai, izin Bapak Ibu semua ya, tentunya Bapak Ibu insya Allah ya, kabarnya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kemarin pada hari Jumat kita mendapat kabar ya bahwasannya gurunda tercinta kita, Babeh Jamil Aja ini lagi kurang enak badan ya Bapak Ibu. Mari kita sama-sama mendoakan ya, beliau juga nanti akan hadir ya di Indonesia Leadership Scale Up 2026. Kita doakan untuk kesembuhan beliau ya senantiasa dijaga Allah, disayangi Allah. Mari kita sebagai Muslim boleh mengucapkan Al-Fatihah ya, mendoakan beliau kesembuhannya dan menurut agama dan kepercayaannya silahkan kita berdoa mulai. Baik Bapak Ibu, berdoa selesai. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah berkenan mendoakan gurunda tercinta kita, Bapak Jamil Aja ini. Insya Allah beliau segera pulih kembali dan juga bisa membersamai kita ya di event nanti. Baik, sebelum kita mulai Bapak Ibu untuk sesi Zoom pada malam hari ini, saya izin memperkenalkan terlebih dahulu ya. Perkenalkan saya Erna Sri Mulyani. Saat ini saya tinggal di Sidoarjo ya. Kalau orang-orang biasa mengenal saya Teh Erna ya karena memang asli dari Jawa Barat Garut. Baik, saya dan Kak Kican ya nanti akan membersamai Bapak Ibu. Saat ini saya akan membersamai sebagai host ya pada sesi malam hari ini. Kurang lebih kira-kira 75 menit ya kita akan belajar bersama ya. Kemudian berdialog dan merefleksikan kembali ya cara kita memimpin ya. Seperti hanya tadi ada yang berprofesi sebagai pembelajar, seorang guru ya. Kemudian business owner tentunya masing-masing dari kita itu adalah seorang leader ya, memimpin di pekerjaannya sendiri ya. Baik untuk itu, mari kita mulai ya. Sebelum sesi dimulai ya, ada beberapa hal teknis ya Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan ya. Di antaranya
Jika nanti saat sesi berlangsung pemaparan dari Kak Kican boleh untuk mikrofonnya di off terlebih dahulu. Kemudian jika ada pertanyaan boleh di kolom chat ya untuk disimpan dan nanti untuk di sesi Q&A. Oke, baik. Kemudian untuk yang ketiganya, jika selama sesi berjalan ada insight yang menarik ya, kalimat-kalimat yang menyentuh boleh dibagikan di kolom chat dan tentunya tetap semangat untuk mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir karena nanti akan ada informasi yang begitu menarik ya untuk kita ketahui bersama. Baik Bapak Ibu, webinar pada malam hari ini merupakan bagian dari series Road to IDLS 2026 ya. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah ikut, boleh komen-komen di chat ya. Ada yang ikut berapa kali nih? Misalkan ada yang baru pertama hadir, ada yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Pada malam hari ini kita sudah di sesi ke-7 ya Bapak Ibu, sudah sesi ke-7. Jadi ini adalah rangkaian yang dirancang memang sebagai pintu pembuka ya untuk membantu memahami relevansi. Nah, bagaimana seorang leader memiliki jiwa spiritual leadership di dalam kepemimpinan sehari-hari. Nah, di dalam perjalanan ini kita melihat ya kepemimpinan itu ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis. Kira-kira ada yang sudah tahu atau belum? Ada yang pertama nih, Kak Nur Aliyah dari Banjarbaru. Masya Allah, luar biasa. Selamat bergabung ya, Kak Aliyah. Kemudian kedua kalinya, baik, baik Famila ya, baik. Boleh dong share-share ya, apa nih yang sudah didapat selama dua kali pertemuan ya, ikut Zoom atau mungkin ada yang setiap sesi ya mengikuti. Boleh insight-insight apa sih yang diperoleh ya, baik. Ada yang pertama kali Kak Lia, baik. Terima kasih ya yang sudah di kolom chat, baik. 3 hal ya tadi bahwa kita menghidupkan jiwa memimpin ya. Yang pertama adalah kita sebagai leadership ya Bapak Ibu. Yang pertama sebagai leadership yaitu bagaimana kita bisa menghidupkan eh, jiwa kita ya, jiwa pemimpin kita. Nah, kemudian yang kedua, people leadership ya. Kemudian yang kedua adalah people leadership. Bagaimana kita menghidupkan jiwa tim ya supaya tim tim kita itu nggak loyo seperti itu ya. Kemudian organizational strategic leader ya, di mana bagaimana kita bisa menghidupkan jiwa organisasi kita ya supaya terus bertumbuh berkelanjutan. Nah, tema besar atau benang merah dari uh, the leadership journey ini adalah kira-kira apa nih yang sudah tahu atau belum? Syafahullah babe, baik terima kasih amin. Kira-kira apa nih benang merah dari seluruh rangkaian? Ada yang udah pernah dengar, Bapak Ibu? Boleh dong yang sudah tahu. Ada 4 kata, yaitu apa? Jiwa dulu, baru angka. Nah, ini adalah suatu benang merah yang akan kita bedah bersama ya. Tentunya di dalam dunia kerja dan bisnis ya Bapak Ibu, kita sangat terbiasa ya berbicara tentang target, KPI, omset, produktivitas, pencapaian begitu ya. Dan tentunya pertumbuhan. Wah, ketiga kalinya nih Kak Sukma, ketiga kalinya jiwa dulu baru angka. Keren. Terima kasih Kak. Nah, tentu pertanyaannya adalah ketika kita mengejar omset, produktivitas, pencapaian, apakah ya dalam mengejar angka ya, jiwa kita itu sebagai pemimpin itu tetap hidup? Apakah tim kita merasa pekerjaannya bermakna? Ya, kemudian apakah organisasi kita bertumbuh tanpa istilahnya kehilangan nilai? Ya, kemudian manusianya seperti apa dan arahnya? Kemudian inilah ya yang nanti akan kita eksplorasi bersama melalui apa? Melalui webinar series Road to IDLS 2026. Baik, Bapak Ibu, webinar ini adalah bagian dari perjalanan ya menuju event utama yaitu Indonesia Leadership Scale Up 2026 yang akan diselenggarakan kapan nih kira-kira Bapak Ibu? Ada yang sudah pernah tahu? Boleh komen-komen ya. Di Agustus ini pada tanggal
9 Agustus 2026. Nah, ini nggak sabar nih, Bapak Ibu. Saya sangat menantikan. Wah, Mas Ridho, terima kasih, Mas. Luar biasa betul. 9 Agustus ini adalah hari yang benar-benar kita nanti-nantikan ya. Tentunya dalam event utama ini, pembahasan tentang spiritual leadership akan dibawa lebih ya, melalui sisi inspiratif ya, refleksi. Kemudian tidak hanya tentang apa pelajaran tentang para leader ya, tetapi juga kita juga akan mengetahui ya bagaimana kita sebagai seorang leader untuk terus bertumbuh seperti itu. Nah, harapannya ya nanti akan ada insight-insight yang menarik ya di malam hari ini sebagai pembukaan ya. Ada tema yang begitu menarik yang akan nantinya disampaikan oleh Kak Kisan yang luar biasa. Nah, kemudian bagaimana kita sebagai seorang leader mulai menemukan yang namanya big why ya, Bapak Ibu. Apa itu big why? Nah, nanti kita akan ketahui mengapa sih kepemimpinan itu harus dimulai dari jiwa ya. Sebelum angka itu kita berbicara tentang jiwa. Menjadi semakin penting hari ini. Nah, pada malam hari ini, Bapak Ibu, kita akan tanpa berlama-lama lagi ya, akan bersama-sama belajar dengan beliau ya, tentang judulnya adalah Lead Different, berhenti meniru gaya pemimpin lain ya, bersama Kak Rizky Chandra yang biasa dipanggil Kak Kican ya. Beliau adalah seorang branch manager Stephen ya Bapak Ibu yang istilahnya sudah berkecimpung ya tentang leader. Kemudian beliau juga founder PT Cahaya Potensi Indonesia. Beliau associate grow contribute di Academy Trainer dan juga sebagai trainer. Nanti kita akan berkenalan lebih dalam lagi dengan beliau dan tentunya saya sudah agak sabar ya dengan keahlian beliau. Tentunya beliau adalah seorang mentor ya bagi saya. Masya Allah luar biasa. Bapak Ibu semua, mari kita akan sambut ya tanpa berlama-lama lagi. Siapkan emoticon terbaik ya untuk ke Kak Kichan. Kami persilahkan. Baik, Baik, silakan. terima kasih. Terima kasih banyak Kak Erna. Bill Bradley mengatakan bahwa kepemimpinan bukan soal kekuasaan, melainkan tentang membuka potensi orang lain dan menumbuhkannya. Saya buka dengan salam sepenuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa banget ya malam hari ini ada sekitar 96 orang yang hadir pada malam hari ini. Wow, terima kasih banyak. Seperti yang dikatakan sama Kak Erna tadi yang menjawab salam saya doakan mudah-mudahan kaya raya masuk surga. Amin. 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 Boleh dong Kakak supaya pada malam hari ini Bapak Ibu leader supaya makin semangat lagi boleh kita on cam supaya bisa memberikan energi yang positif ya pada malam hari ini. Nah, sambil kita on cam boleh yuk diketikkan di kolom chat nih, Bapak Ibu. Tadi sudah ditanya nih asalnya dari mana. Nah, tentu yang bergabung di sini, nah ini para leader semuanya, baik leader di dalam keluarga, mungkin baru menjadi leader atau baru diangkat untuk menjadi leader, memimpin tim, atau sudah puluhan tahun nih memimpin tim ada yang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Nah, boleh ketika di kolom chat Bapak Ibu sekarang posisinya. Nah, sedang apa nih yang dilihat gitu ya? Apakah sekarang sedang membangun usaha baru mungkin? Ya, boleh kita ramaikan kolom chat ya. Terima kasih banyak buat Bapak Ibu leader yang sudah on cam pada malam hari ini. Ada Bu Made, ada Pak Heri Iskandar. Ini kayaknya satu perusahaan atau bagaimana nih ya? Sama-sama dari Cuso ya. Ini tulisannya ya di belakangnya. Oke, kayaknya dari Cuso ya. Ini Pak Heri Iskandar dan Bu Made. Terima kasih banyak sudah on cam. Ada Kak Hani juga. Ada teman-teman saya juga di sini yang dari Steven Genetik Indonesia mungkin ya, yang sudah bergabung, selamat datang. Terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan Bapak Ibu semuanya di sini sudah menyempatkan hadir. Dan malam hari ini sumber ilmu bukan hanya dari saya sendiri saja, tapi nanti kita akan saling sharing dan saling memberikan ilmu ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak di antara Bapak Ibu di sini yang sudah melanglang buana ya
di dunia perlideran atau yang sudah memimpin timnya mungkin lebih dari 20 tahun, lebih dari 30 tahun. Kalau Pak Alif ini kayaknya udah lebih dari 20 tahun nih ya. Memimpin timnya gitu ya Pak Alif. Terus kemudian kalau Bu Awan ini juga ini pasti ya, ini sudah berpuluh-puluh tahun nih ya, kelihatan seniornya nih ya Kak Awan nih, ini sahabat saya juga ya. Selamat malam, terima kasih banyak. Sebelum kita mulai ya, kita berdoa dulu untuk diri kita sendiri ya. Mudah-mudahan malam hari ini kita diberikan keterbukaan pikiran, keterbukaan hati untuk menerima apapun ya, insight pada malam hari ini. Dan kita doakan juga khusus untuk guru-guru kita ya, yang tadi Babe Jamil aja ini dan guru-guru semuanya, mudah-mudahan disehatkan, mudah-mudahan amal jariah dari ilmunya juga bisa menjadikan itu ladang pahala untuk beliau. Dan kita berharap juga diri kita juga ya Bapak Ibu untuk menerima ilmu ya, supaya ilmu itu bisa menumbuhkan diri kita sendiri, juga nanti bisa menumbuhkan tim kita. Nah, oke, terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, malam hari ini, seperti yang disampaikan oleh Kak Erna tadi, ya, bahwa kita akan sama-sama nanti berdiskusi tentang bagaimana sih caranya kita memimpin dengan berbeda, lead different, berhenti meniru gaya pemimpin yang lain. Nah, sebelum itu mungkin dari em, Bapak Ibu di sini, di antara Bapak Ibu di sini, sudah ada beberapa yang mengenal saya, ya. Kalau di Steven Genetik Indonesia, di Academy Trainer gitu mungkin sudah sering bertemu ya di kelas-kelas online ya, tapi untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pada malam hari ini ya, tak kenal maka maka apa Bapak Ibu? Kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang ya. Tapi sebelum kita sayang-sayangan, boleh kita ta'aruf dulu ya Bapak Ibu ya. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri Bapak Ibu. Perkenalkan, nah nama saya adalah Rizky Chandra Karisma, itu nama lengkapnya ya. Nama yang sangat maskulin ya. Orang kalau misalnya belum melihat saya atau bertemu dengan saya, Rizky Chandra Karisma, itu dikiranya saya adalah bapak-bapak gitu ya. Nah, tapi ya makanya kenapa nama panggung saya itu adalah Kican. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti ya ketemu dengan saya, cukup manggil saya dengan kata Mbak Kican atau Kak Kican gitu. Saya adalah seorang genetik intelligence expert Bapak Ibu. Dan sehari-hari apa sih kegiatan saya seperti yang disampaikan oleh Kak Erna tadi? Kegiatan saya adalah saya salah satu branch manager Steven Genetik Indonesia. Sebenarnya ya sama dengan Kak Erna juga. Kak Erna juga adalah salah satu branch manager di Steven Genetik Indonesia. Nah, saya juga sebagai founder di PT Cahaya Potensi Indonesia, dan sehari-hari saya sebagai seorang trainer, saya sebagai seorang konsultan juga membersamai para leader, para business owner, keluarga gitu ya, untuk menemukan potensi terbaiknya, untuk memetakan timnya. Nah, itu adalah keseharian saya ya. Nah, Bapak Ibu nanti boleh berkenalan dengan saya lebih lanjut karena malam ini bukan tentang saya, Bapak Ibu. Malam ini kita akan berdiskusi bersama-sama tentang bagaimana cara kita memimpin dan apa sih yang sebenarnya yang harus dilakukan seorang pemimpin itu. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah sering ya memimpin timnya gitu. Nah, sebelum masuk ke materi pada malam hari ini, saya ingin nanya, ini Bapak Ibu boleh dikasih apa namanya, ketika di kolom chat ya, saya mau nanya ini Bapak Ibu. eh dari skala ya, skala 1 sampai dengan 10 ya, 1 itu Bapak Ibu sudah kenal sama diri, 1 itu belum kenal sama diri sendiri, dan 10 itu Bapak Ibu sudah sangat mengenal dirinya sendiri. Nah, boleh dituliskan di angka berapa sekarang posisinya. 1 itu belum kenal dengan diri sendiri, ya mungkin belum kenal nih apa yang harus apa kekuatan saya, apa kelemahan saya gitu ya. 10 itu udah kenal banget nih. Wah, udah tahu banget Mbak saya sudah membersamai diri saya sendiri. Udah lebih dari 50 tahun mungkin ya, atau lebih dari 40 tahun. Atau di sini ada yang seperti saya nih, gen-gen milenial yang sebentar lagi usianya, wow, tidak muda lagi ya, tapi semangatnya masih semangat Gen Z gitu ya. Menolak tua kalau generasi milenial ya, makin tua makin jadi ya. Boleh, oke. Ini sudah banyak yang
menuliskan di kolom chat ya. Baik, ada Kak Nur Alia dari Banjarbaru 8. Oke, Kak Siti Juleha 6, Kak Awan 9. Masya Allah ya. Angka yang sangat tinggi sekali ya. Pak Abdul Jalil 4, Kak Dani 8, Kak Hani 6. Oke, rata-rata 5, 8. Ada yang 9, ada yang 9, 9,9. Wah, ini udah dokter uji ya. Terus kemudian ada Teh Pupu ya. Ini sahabat saya Kak, Teh Pupu. 7 ya. Terus kemudian ada yang 8, ada yang 7. Oke. Berapapun nilai, terima kasih banyak Bapak Ibu atas kejujurannya. Berapapun nilai yang dituliskan ya. Malam hari ini kita akan bedah gitu. Dan rata-rata di sini sudah sangat mengenal dirinya sendiri ya. Ada yang 8 tadi, ada yang 7, bahkan ada yang 9,9. Nah, ini tadi dari Dokter Uji, tadi ada 9,9 gitu kan. Nah, Bapak Ibu, jawaban dari Bapak Ibu itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Harvard Business Review ya. Harvard Business Review yang mengatakan bahwa 95% orang itu merasa sudah mengenal dirinya sendiri. Wah, sudah saya kenal nih saya gitu ya. Itu ada 95%. Jadi ini sesuai ya. Jadi seperti yang dituliskan oleh Bapak Ibu, saya udah merasa nih kenal banget sama diri sendiri gitu karena nilainya tinggi nih 95% ternyata. Gitu. Dan Bapak Ibu yang tadi nilainya 8, nilainya 9, bahkan ada 9,5 itu termasuk di dalam sini gitu. Nah, tapi ya ada catatannya nih, ternyata hasil dari surveinya juga mengatakan bahwa ternyata hanya 10-15% saja yang sadar dengan dirinya sendiri. Sadar dan kenal itu sesuatu yang berbeda. Sadar itu adalah ketika kita sudah sangat mengenal diri sendiri dan menyadari ya potensi-potensi yang kita punya, menyadari apa sih sebenarnya kekuatan dari diri kita, apa sih sebenarnya kelemahan dari diri kita dan apa yang harus kita lakukan. Nah, sadar itu definisinya seperti itu ya. Maka 10 itu hanya 10-15%-nya saja. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang tadi menuliskan, yang termasuk 95%, bisa jadi sudah ada 10-15%-nya di sini, gitu. Tapi don't worry, be happy ya, buatnya dia yang menuliskan angka 4, yang menuliskan angka 5, itu nggak apa-apa banget. Karena apa? Karena mengenal diri sendiri itu juga sebuah proses atau perjalanan yang sangat panjang, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu pada malam hari ini di sini belajar ya, dan mendapatkan insight itu pun adalah proses Bapak Ibu dalam mengenal diri sendiri. Nah, pada malam hari ini nanti kita mudah-mudahan yang nilainya 4, nilainya 5, nanti segera bisa naik ke nilai 8, 7, atau mungkin bahkan ke nilai yang 9 gitu. Nah, dalam perjalanan apa karir saya sebagai seorang konsultan gitu ya, yang membersamai para leader, ada yang business owner, bahkan pemilik rumah sakit atau pengusaha-pengusaha gitu, Bapak Ibu, saya menemukan satu fakta juga gitu, bahwa ternyata pemimpin itu dibagi menjadi beberapa kuadran. Nah, kalau ini boleh Bapak Ibu silahkan diinternalisasi saja, tidak perlu dituliskan di kolom chat. Kalau misalnya mau nulis juga tidak masalah gitu ya, tapi ini adalah untuk internalisasi kita, untuk introspeksi kita sendiri, bahwa ternyata saya menemukan ada tipe pemimpin di mana tipe-tipe pemimpin ini yang saya temui gitu. Nah, tipe pemimpin yang seperti apa? Nah, jadi nanti di internalisasi Bapak Ibu termasuk di posisi yang mana nih saat ini gitu. Yang pertama adalah pemimpin yang belum kenal sama dirinya sendiri dan karena belum kenal sama diri sendiri juga mempunyai kepekaan terhadap timnya rendah gitu. Jadi udah nggak kenal sama diri sendiri, nggak kenal juga sama timnya gitu. Dan ini yang saya sebut sebagai pemimpin yang fotokopi. Jadi selama ini nge-lead itu, nge-leading itu hanya meniru saja. Oh, ternyata itu kalau caranya memimpin itu seperti ini, saya tiru gitu. Oh, ternyata ada sosoknya luar biasa nih, niru. Ternyata timnya sangat produktif sekali, saya niru. Nah, itu termasuk yang pemimpin yang fotokopi ini. Ya. Terus kemudian saya juga nih menemukan fenomena nih pemimpin yang belum kenal sama diri sendiri, tapi kepekaan terhadap timnya tuh udah bagus banget gitu. Nah, ini biasanya pemimpin-pemimpin yang seperti ini cenderungnya memang pemimpin yang disukai nih, sangat disukai sama timnya. Ya,
Tapi pemimpin seperti ini adalah pemimpin yang nggak punya prinsip. Ya, jadi karena pingin menyenangkan semua orang, pingin timnya itu betah sama dia, gitu. Makanya kenapa disebutnya adalah pemimpin bunglon yang kadang-kadang keputusannya berubah-berubah tergantung dia ngobrol sama siapa, tergantung sedang menghadapi siapa, gitu. Nah, ini tipikal yang nomor dua nih, pemimpin yang bunglon ya, yang masih bergonta-ganti nih karena nggak punya prinsip yang kuat. Terus kemudian ada pemimpin-pemimpin yang kaku, udah kenal sama diri sendiri, ya, udah punya prinsip yang kuat, udah punya kekuatan, udah tahu kekuatannya ada di mana, tapi kepekaan terhadap timnya rendah. Pokoknya aku maunya seperti ini, gitu. Ya, jadi nggak peduli timnya itu apakah terseok-seok atau timnya itu berdarah-darah gitu ya. Pokoknya aku caranya harus seperti ini gitu. Nah, itu adalah pemimpin-pemimpin yang kaku. Udah kenal nih, udah tahu tujuannya apa, udah tahu mau kemana, udah tahu gimana cara memimpinnya seperti apa gitu. Tapi ya kepekaan terhadap timnya itu rendah. Ya, biasanya pemimpin-pemimpinnya cenderung kaku, cenderung otoriter itu ada di sini gitu. Nah, tapi ada satu lagi nih Bapak Ibu, pemimpin yang saya temui adalah pemimpin yang autentik. Di mana pemimpin ini sudah sangat kenal sama dirinya sendiri, sekaligus kepekaan terhadap timnya itu tinggi. Nah, kita mau ya tim kita itu betah gitu ya dengan kita, dengan cara memimpin kita yang otentik, sehingga kalau kata Galup, Bapak Ibu ya, kalau kata Galup, ketika kita menjadi pemimpin yang otentik, maka itu bisa meningkatkan engagement sebanyak 6 kali. Yang which is 6 kali itu bukan 6% ya Bapak Ibu ya, tapi 600% ya 6 kali itu. Jadi ketika kita sudah mengenal diri sendiri, sudah kepekaan terhadap tim kita tinggi, maka pemimpin yang bekerja dengan cara seperti itu akan meningkatkan engagement dengan timnya sebesar 6 kali. Dan kita bayangkan ya, kalau misalnya nih kita bisa meningkatkan engagement sebanyak 6 kali, maka kita bayangkan berarti banyak nih dari tim kita yang betah kerja sama kita. Sehingga nggak ada tuh istilahnya yang keluar masuk, resign, nanti harus hire orang lagi, terus kemudian resign lagi gitu. Nah, itu dan produktivitas kerjanya itu juga meningkat seiring dengan meningkatnya engagement itu. Seperti yang kemarin disampaikan oleh trainer-trainer sebelumnya ya. Nah, misalnya sama Kak Feby nih, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana membangun arsitektur relationship gitu. Nah, itu juga terbukti kan bahwa itu meningkatkan produktivitas kerja gitu. Nah, makanya Bapak Ibu ingin nggak kalau misalnya timnya itu naik nih engagementnya sebanyak 6 kali? Mau atau mau banget boleh dituliskan di kolom chat dong. Mau atau mau banget nih? Atau nggak ada yang mau nih? Ya, timnya bekerja 6 kali ya. Atau kita bisa engagement dengan tim kita itu 6 kali loh. Lebih gede ya daripada yang saat ini gitu. Mau apa mau banget? Hai, mau banget. Masya Allah, mau banget ya. Sama, saya juga mau banget ya, karena saat ini pun posisi saya sebagai branch manager, alhamdulillah ya diamanahi tim saya ada sekitar 117 orang gitu. Dan saya juga mau gitu ya, engagement kita naik dengan tim itu sebanyak 6 kali. Nah, kalau semuanya udah mau banget, maka malam hari ini kita akan bahas gimana caranya menjadi pemimpin yang otentik. Tapi sebelum itu, kita akan cari tahu dulu nih. Nah, kita akan samakan persepsi kita dulu ya Bapak Ibu. Kita akan samakan persepsi kita dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan lead different ya. Nah, lead different itu adalah gaya memimpin kita atau cara pemimpin kita bukan berarti menolak semua teori kepemimpinan. Kita nggak butuh nih semua teori kepemimpinan gitu karena kita sudah pakai cara kita sendiri nggak seperti itu ya gitu. Dan tidak juga seorang pemimpin itu sesuka hati misalnya ya ini adalah karakter saya gitu. Nah, ini bukan lead different namanya. Ya tadi pemimpinnya pemimpin kaku gitu. Jadi orang itu harus ngerti nih watak dari pemimpinnya. Pokoknya karakter saya seperti ini mau nggak mau tim saya harus ngikut gitu harus ngerti. Nah, jadi lead different itu adalah bukan kita menolak semua teori kepemimpinan, tapi bagaimana kita berani untuk memimpin secara otentik. Nah, autentik sendiri itu apa? Nah, autentik sendiri ya kalau menurut Gallup adalah pemimpin yang memimpin dari pengenalan diri yang dalam
dari kesadaran, dari keunggulan diri sendiri. Pokoknya udah tahu banget secara mendalam nih diri sendiri, serta melakukan tindakan-tindakan yang konsisten dengan nilai-nilai pribadi untuk membangun kepercayaan dan mengembangkan potensi orang lain. Nah, di sini ada ininya ya, ada kata kuncinya ya, bagaimana kita supaya sadar dengan kekuatan kita dengan mendalam, kita sadari, kemudian kita melakukan action. Dan action itu harus konsisten. Nah, terus kemudian dengan karakter dan nilai yang kita pegang dan konsisten yang kita punya tadi yang sudah kita lakukan, kita bisa mengembangkan potensi orang lain. Kalau kata Babi Jamil aja ini ya, pemimpin itu harus bisa melahirkan pemimpin gitu. Jadi pemimpin itu adalah tentang mengembangkan potensi orang-orang yang kita pimpin gitu. Maka pemimpin autentik itu seperti ini ya. Terus ciri-cirinya apa nih pemimpin autentik? Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama ya, sadar tadi ya, makanya kita akan ngejar nih semoga yang 10-15% tadi bisa naik nih ya. Jadi 129 orang yang malam hari ini hadir di sini mudah-mudahan nanti nah bisa meningkatkan angka yang 10-15% tadi ya. Gitu. Sadar siapa sih sebenarnya diri kita sendiri ya, menyadari nggak cuma sadar tapi kita bisa mengoptimalkan potensi apa nih yang kita punya gitu. Terus kemudian yang kedua adalah jujur dalam membangun hubungan. Ya, jadi bukan jadi pemimpin yang apa pencitraan doang gitu ya, atau menjadi pemimpin yang tidak mau mengakui kesalahan atau tidak mau mengakui kelemahannya. Karena ya manusia, namanya manusia meskipun kita sebagai seorang leader itu tetap ya kita adalah manusia yang dia punya salah, punya kelemahan gitu. Jadi kita senantiasa jujur dalam membangun hubungan dengan tim kita. Kemudian terbuka terhadap berbagai sudut pandang, ya. Jadi pemimpin yang autentik itu juga tidak tadi ya, tidak hanya dengan diri sendiri. Pokoknya aku karakterku seperti ini, tidak gitu. Tapi dengan karakter yang kita punya, maka justru akan memperkaya sudut pandang kita. Bahwa bisa jadi loh orang lain itu berbeda sudut pandangnya dengan kita, gitu. Makanya kenapa pemimpin yang autentik itu adalah pemimpin yang harus mempunyai sudut pandang yang berbeda, gitu. Terus ciri-ciri selanjutnya adalah, nah konsisten memimpin berdasarkan nilai atau punya value-value yang dipegang banget nih, gitu dan tidak tergoyahkan, tidak tergantikan dan dimanapun memimpin, ketika misalnya dipindah tempat kerja atau misalnya ke tempat yang baru, tetap punya nilai atau value yang sama yang dipegang. Nah, kira-kira di dalam diri Bapak Ibu ini sudah ada atau belum nih keempat-empatnya, ya? Nah, ini adalah ciri-ciri dari pemimpin yang otentik gitu. Nah, nanti ya kita akan gimana caranya supaya kita bisa punya empat ya. Empat ini nih bisa kita punya ini gimana nih caranya ya. Nanti kita akan belajar formulanya. Jadi saya punya dan formula ini sudah saya aplikasikan Bapak Ibu ya, bahkan pada saat membersamai leader ya atau membersamai para business owner, ini formula ini sudah saya pakai gitu ya untuk memberikan mendampingi para leader itu untuk mengembangkan timnya. Nah, gimana caranya? Namanya pemimpin itu harus dimulai dari diri sendiri dulu. Saya punya 4 formula, ya. Nih, Bapak Ibu. Oke, gimana caranya? Caranya adalah yang pertama kita mesti harus look within, ya. Kita mesti harus lihat ya diri sendiri dulu. Makanya ketika kita sebagai seorang pemimpin, ya, sebagai seorang leader, kita sudah bisa nih melihat diri sendiri potensi-potensi yang kita punya, ya, maka kita akan jauh lebih mudah untuk mengembangkan potensi orang lain. Maka nanti kita akan sama-sama belajar tentang look within. Terus kemudian yang kedua adalah embrace your value. Nah, tadi ya, salah satu ciri pemimpin itu adalah punya nilai atau punya value. Ya, saya yakin Bapak Ibu di sini sebagai seorang pemimpin tentu juga ada value-value yang dipegang gitu ya. Maka value itu nanti akan kita peluk erat-erat gitu ya, kita pegang erat-erat supaya value itu tuh tetap ada di dalam diri kita. Kemudian apa lagi? Nah, acknowledge others ya. Jadi tadi ya, ketika menjadi pemimpin yang otentik, maka kepekaan terhadap timnya itu juga harus tinggi. Ya, kita harus bisa sangat mengenali siapa tim kita. Apa yang harus kita lakukan? Antara A dan B tentu perlakuannya pasti akan berbeda.
potensi-potensi apa nih yang mereka punya. Nah, kita mesti harus bisa acknowledge other. Terus kemudian demonstrate konsistensi. Nah, sebagai seorang pemimpin, tentu kita mesti harus konsisten nih, ya, dengan apa yang kita lakukan, ya. Karena orang tidak percaya dengan apa yang kita katakan, tapi orang akan cenderung lebih percaya dengan hal apa yang konsisten kita lakukan. Nah, maka 4 cara ini nanti untuk bagaimana kita menjadi leader yang autentik. Tapi karena malam hari ini saya dikasih waktu oleh Kak Erna itu cuman sampai jam eh, 45 menit ya. Jadi hari ini kita akan membahas lebih dalam itu tentang look within saja. Untuk yang lainnya nanti kita bisa bertemu di tanggal 9 Agustus ya untuk ngobrol lebih dalam atau lebih lanjut lagi tentang langkah yang lainnya. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang look within. Apa sih sebenarnya look within itu? Nah, Bapak Ibu boleh ya, nanti silahkan kalau misalnya ada sharing atau pertanyaan, boleh silahkan diketikkan di kolom chat supaya nanti kita bisa interaktif. Nanti di akhir saya akan baca gitu chat atau hasil sharing dari Bapak Ibu semuanya di sini ya. Oke. Nah, look within. Look within itu apa sebetulnya? Look within itu adalah proses melihat ke dalam diri untuk mengenali kekuatan alami. Ya, pola kepemimpinan dan blind spot yang mempengaruhi cara kita memimpin. Jadi, Bapak Ibu, di sini ada 3 kata kunci ya. Mengenali kekuatan alami, terus kemudian mengetahui pola kepemimpinan kita seperti apa, dan blind spot kita apa. Nah, itulah yang nantinya akan kita dalami ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kekuatan alami? Kenapa sih Mbak Kican harus kekuatan alami? Kenapa nggak kekuatan yang non alami? Ada nggak sih kekuatan yang non alami gitu kan? Apa sih yang dimaksud dengan kekuatan alami? Apakah mungkin tanpa pemanis buatan, tanpa merkuri gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mengenali kekuatan alami itu sebenarnya apa sih? Nah, ini ya yang dimaksud dengan kekuatan alami. Kekuatan alami itu adalah kemampuan, kecenderungan, dan cara bekerja yang muncul paling spontan dari dalam diri seseorang. Ya, jadi ketika kita dihadapkan pada satu masalah atau satu situasi, seseorang itu atau manusia itu punya kecenderungan untuk merespon dengan kekuatan alami yang dia punya. Ya, jadi ketika kekuatan itu kita gunakan, ya, kita bekerjanya akan jadi lebih cepat, akan lebih mudah berkembangnya, dan tidak membutuhkan terlalu banyak energi untuk dijalankan. Nah, maka itu adalah kekuatan alami dari diri kita, gitu. Dan kekuatan alami itu sebenarnya adalah kekuatan yang sudah dikasih oleh Allah atau Tuhan kepada kita, ya. Dan itu ada sejak kita lahir, Bapak Ibu. Ya, sebenarnya kita lahir itu bukan kertas kosong ya, atau bukan yang kita itu adalah hasil bentukan dari lingkungan saja, tapi ternyata ada faktor lain yang itu cenderungnya sangat besar mempengaruhi diri kita. Nah, kekuatan alami itu apa? Nah, kekuatan alami itu kita, Bapak Ibu, kenapa sih harus kekuatan alami? Mbak Kia tadi ya menjawab pertanyaan itu juga. Ternyata diri kita yang saat ini yang terlihat ya, fenotip itu adalah diri kita yang kelihatan sekarang nih, ya. Ekspresi-ekspresi yang kita tunjukkan kepada lingkungan, terus kemudian respon-respon yang kita tunjukkan kepada lingkungan kita, nah itu namanya adalah fenotip. Yang terlihat oleh orang lain itu namanya fenotip. Fenotip itu dibentuk oleh 2 hal, ada genetik dan ada lingkungan. Genetik di sini nilainya 20%. Kelihatannya sedikit ya. Sedikit apa sedikit banget nih 20% ya. Tapi 20% ini dia tetap, Bapak Ibu ya. Jadi 20% ini dia nggak berubah. Mau kita di lingkungan seperti apapun, dia akan tetap bersama dengan kita. Itu nempel di DNA kita. Gitu. Nah, sedangkan lingkungan itu nilainya itu kecenderungannya besar. Hanya saja lingkungan itu kita bisa rubah atau lingkungan kita cenderungnya lebih dinamis gitu. Ya, makanya kenapa ketika seseorang berada di lingkungan yang berbeda, mungkin kita akan menunjukkan fenotip yang berbeda juga gitu. Ya kan? Nah, tapi lingkungan yang 80% ini sebenarnya bisa kita pilih sendiri, bisa kita tentukan sendiri, bisa kita atur-atur sendiri sebetulnya. Dengan syarat apa? Kita sudah ketemu nih kekuatan alami dari diri kita. Jadi, kalau kita ngomongin tentang fenotip, fenotip itu munculnya adalah kompetensi yang sudah kita punya, yang sudah kita asah.
yang sudah kita untuk bekerja selama ini itu kita menggunakan kompetensi kita. Yang kompetensi itu bentuknya adalah fenotip yang terlihat gitu. Sedangkan genetik ini masih potensi, ya kekuatan yang bisa jadi kita punya kekuatan tapi kita nggak tahu itu adalah kekuatan dan kita nggak pernah asah selama ini. Nah itu adanya adalah di genetik gitu. Makanya kenapa ini seperti hukum the law of vital few. Jadi yang sedikit mempengaruhi yang banyak, ya. Justru malah yang tetap karena segala sesuatu yang bergerak di sekeliling kita itu sebenarnya adalah asalnya dari yang tetap. Manusia, karakter manusia itu dinamis, iya betul. Itu tergantung sama pengalaman, tergantung dengan pendidikan, tergantung dengan apapun yang ada di luar sana gitu. Tapi ya yang dinamis itu tidak akan jauh-jauh dari kekuatan alaminya, berkembangnya gitu. Makanya kenapa genetik ini itu adalah senternya, itu adalah core-nya, adalah sesuatu hal yang tetap di dalam diri kita. Bahkan menurut Robert Plomin ya mengatakan bahwa kalau tadi nilainya 20% ya, bahkan Robert Plomin seorang profesor genetika perilaku mengatakan bahwa ternyata gen itu memerankan peran dominan. Bahkan menurut Robert Plomin di penelitiannya disebutkan bahwa ternyata mendominasi 50% loh dari kepribadian kita ya, mempengaruhi intelijensi kita, kepribadian kita dan kecenderungan kita berperilaku gitu. Dan kata Plomin juga yang menarik adalah seiring dengan bertambahnya usia, manusia cenderung mencari, memilih, dan memodifikasi lingkungan luar agar sesuai dengan kecenderungan genetik alami mereka. Jadi ini memang sudah jalannya seperti itu. Kecenderungan orang itu akan menentukan suatu hal yang nyaman, yang mungkin selama ini kita sebut sebagai passion kali ya gitu. Karena apa? Karena misalnya nih kita ada apa namanya ada orang gitu yang sudah puluhan tahun kerja di perusahaan, terus kemudian gajinya sudah berdijit-dijit gitu, ternyata memutuskan untuk resign. Ya, padahal ya di lingkungan kerjanya dia baik-baik saja, tidak ada permasalahan apapun. Ternyata memilih untuk resign untuk mengejar passionnya dan itu banyak sekali terjadi sekarang, gitu. Karena apa? Ya sudah diteliti nih oleh Robert Plomin, seorang profesor genetika perilaku, bahwa ternyata seiring dengan bertambahnya usia, ya manusia itu cenderung untuk memilih sesuatu hal ya itu tuh ya sesuai sama genetik mereka gitu. Itu secara alam bawah sadar memang seperti itu. Ya, makanya kenapa penting sekali kita mengenali yang namanya kekuatan alami. Nah, kalau dipetakan Bapak Ibu, kekuatan alami itu ada 5 ya. Yang pertama adalah, nah ada orang-orang itu yang punya kekuatan di eksekusi gitu. Jadi orang-orang eksekutor ini atau yang kekuatannya ada di eksekusi itu biasanya kecenderungan itu punya kekuatannya itu di panca inderanya kuat banget ya. Jadi orangnya itu termasuk orang yang konkret. Pokoknya gaspol remblong dulu gitu. Jadi kita kerjakan dulu, dipikirnya nanti gitu ya. Itu adalah orang-orang yang punya kekuatan di eksekusi. Nah, nanti sambil dirasa-rasa ya Bapak Ibu, apakah selama ini Bapak Ibu itu ada nih punya kekuatan di eksekusinya kuat atau seperti apa ya? Nah, biasanya orang-orang yang kekuatannya ada di eksekusi itu kecenderungannya memang fokusnya pada hasil. Mereka akan mengerjakan sesuatu hal yang ada di depan matanya, yang kelihatan gitu. Dan menyukai sesuatu hal yang jelas. Jadi kalau misalnya kerja ada standar operasional prosedur yang jelas, terus kemudian ada cara-cara yang sudah jelas, yang tinggal ngikutin aja, nah itu akan lebih nyaman bekerjanya ya orang-orang tipe eksekusi ini ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ada orang-orang yang kekuatan analisanya itu kuat banget, Bapak Ibu. Jadi, orang-orang ini adalah orang-orang yang cenderungnya berpikirnya itu logis dan objektif. Harus ada data dulu. Data datang, terus kemudian baru dianalisa. Senang menggunakan data, mempertimbangkan resiko-resiko. Jadi, orang yang cari aman biasanya ya. Dan orang-orang seperti ini kalau berbisnis pun juga memilih bisnis-bisnis yang kecenderungannya aman, yang minim resiko gitu. Terus kemudian tipikalnya orang-orang yang mampu untuk membuat standar dan prosedur dengan mudah, meskipun dia belum pernah nih melakukan hal tersebut, tapi orang-orang kekuatan analisis ini bisa membuat SOP dengan sangat sistematis dan bagus karena kekuatannya ada di situ. Nah, coba kita lihat ya, apakah diri kita punya kekuatan di sini atau kuat atau seperti apa. Nah, kemudian ada orang-orang yang kekuatannya ada di fisik.
Visi itu artinya apa? Orang-orang yang berpikirnya jangka panjang banget nih. Ada orang yang idenya nggak pernah mati gitu ya, yang kreatif banget, yang selalu ada aja cara, menemukan cara untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi nggak pernah mentok nih, gitu. Biasanya kecenderungannya orang-orang yang kekuatannya ada di visi ini sangat tertarik dengan yang namanya perubahan. Jadi senang kalau misalnya dia bekerjanya pun itu nggak terlalu monoton ya, nggak terlalu menyukai sesuatu yang repetitif ya, yang diulang-ulang terus gitu. Dan kekuatannya adalah bisa membayangkan hal-hal yang terjadi di depan karena kekuatannya adalah di pola ya. Dia bisa membaca pola pola sekarang sehingga bisa memprediksi apa yang terjadi di depan gitu. Nah, ini adalah orang-orang yang kuat banget di visi. Nah, terus kemudian ada orang yang kekuatannya di relasi. Nah, ini buat Bapak Ibu nih ya, yang memang punya kecenderungan untuk, nah, pinter banget nih basa-basinya gitu ya. Pinter banget nih untuk langsung ngeblend ya sama orang lain, ngobrol asik gitu kan. Nah, karena apa? Kekuatannya membangun kedekatan gitu. Nah, orang-orang seperti ini biasanya cenderungnya komunikatif, mampu menciptakan rasa ya. Jadi karena kedekatan itulah biasanya kecenderungannya adalah banyak orang yang curhat nih sama dia gitu. Nah, orang-orang yang kekuatannya relasi ini memang kecenderungannya memang hangat gitu ya, humble friendly gitu biasanya ya. Jadi itu adalah dorongan naluri ya. Bapak Ibu, ada orang-orang yang memang seperti itu. Ya memang sih bisa diasah, tapi ada orang yang secara naluri ya itu pinter banget membangun kedekatan dengan orang lain. Nah, itu kalau orang yang kekuatannya ada di relasi. Kemudian ada orang-orang yang kekuatannya ada di adaptasi nih. Orangnya itu fleksibel banget gitu, ya. Terus gampang adaptasi, ditempatkan di mana aja. Misalnya Bapak Ibu nih dari Jakarta dipindah ke Papua misalnya. Ya nggak masalah ya, karena apa ya, karena kekuatan adaptasinya luar biasa gitu ya. Mungkin adaptasi seminggu lah itu cukup ya buat orang-orang yang kekuatannya ada di adaptasi ini untuk melihat sekeliling dan langsung bisa em, apa menjaga suasana gitu, sehingga apa, sehingga lingkungannya itu menjadi seimbang, jadi penengah biasanya ya, untuk menengahi konflik. Nah, orang-orang yang kekuatannya adaptasi biasanya juga perannya itu di situ gitu. Nah, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini ada 5 nih. Gimana caranya untuk memetakannya? Sebenarnya banyak ya cara untuk memetakan kekuatan alami kita. Ya, ada beberapa cara untuk memetakan kekuatan yang kita punya tadi ya. Apakah kita ada kekuatan eksekusi tadi ya, terus kemudian ada kekuatan relasi dan lain sebagainya tadi. Caranya adalah Bapak Ibu bisa dengan cara refleksi pengalaman. Nah, Bapak Ibu di sini yang mungkin sudah apa namanya sering melakukan ini gitu ya, mencatat aktivitas yang membuat kita bersemangat setiap hari, bahkan bangun tidur kita sudah nggak sabar gitu ya untuk menantikan esok hari gitu. Nah, itu bersemangat setiap harinya melakukan sesuatu itu. Nah, itu boleh banget tadi ditulis, aku tuh paling bersemangat melakukan apa sih? Kita identifikasi nih hasil-hasilnya, yang ketika kita melakukan sesuatu itu hasilnya sangat bagus banget nih gitu, tanpa kita berusaha atau tanpa kita mengeluarkan energi yang banyak. Nah, itu bisa pakai refleksi pengalaman. Nah, terus kemudian bisa menggunakan umpan balik sama dari orang lain. Nah, ini kemarin yang dikatakan oleh Kak Ri ya, Kak Riana, mengatakan bahwa oh ternyata kita bisa loh minta gitu, barangkali ada blind spot dari orang lain, dari kita yang orang lain lihat gitu. Nah, maka minta umpan balik sama orang lain, tanyakan yuk kepada orang-orang terdekat. Kadang-kadang kalau kita ngacak, yang kelihatan itu cuma depannya aja, yang kanan kiri belakang itu nggak kelihatan jelas gitu. Maka kita boleh untuk nanya ya, umpan balik ke orang-orang yang ada di sekitar kita, di tim kita, keluarga kita gitu, mengenai apa sih sebenarnya yang paling kita kuasai gitu. Dan perhatikan misalnya kita itu dipuji itu seringnya di sebelah mana ya. Nah, ujian secara konsisten. Nah, itu boleh banget nanti apa Bapak Ibu silahkan minta umpan balik orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini Bapak Ibu kalau misalnya kelamaan Mbak gitu ya, refleksi pengalaman harus umpan balik gitu, Bapak Ibu boleh menggunakan tools tes potensi diri, boleh banget gitu. Tapi yang jelas tesnya itu memang mesti valid dan tes yang mengukur kekuatan alami ya.
Jadi bukan mengukur kompetensi kita, tapi mengukur memang tesnya itu adalah untuk mengukur kekuatan alami kita, gitu. Karena ada beberapa tes itu yang mengukurnya itu adalah mengukur diri kita yang sudah dipengaruhi sama lingkungan, gitu. Jadi cari tes itu yang memang untuk mengukur kekuatan alami kita. Jadi nggak harus dengan menggunakan Stephen, tapi boleh tes apa aja, gitu. Dan ini memang disarankan ya untuk para leader di sini berinvestasi gitu untuk tes potensi diri karena apa? Karena ini tuh sangat penting banget dan sangat mempermudah Bapak Ibu gitu. Jadi saya sudah banyak mendampingi para leader ini untuk mengenal potensi dirinya dan ini sangat mudah banget nih ya cara-cara yang cenderungnya instan. Mungkin di sini ada yang Gen Z, milenial yang senang sesuatu yang instan gitu ya, boleh banget nanti dicoba dan untuk memvalidasi hasil dari refleksi pengalaman kita atau umpan balik yang sudah kita lakukan dari orang lain tadi. Nah, untuk lebih memvalidasi dan menguatkan lagi, boleh menggunakan tes potensi diri gitu. Nah, sekarang kita akan coba untuk petakan, tapi tidak untuk Bapak Ibu ini ya, tidak untuk em, apa namanya memvalidasi gitu apakah Bapak Ibu termasuk tadi ya eksekutor atau termasuk yang punya kekuatan ada di analisis tadi ya, tapi kita coba petakan dengan 3 pertanyaan ini ya. Bapak Ibu boleh tulis di kertas atau boleh tuliskan di kolom chat gitu, nanti kita akan coba petakan. Nah, jawab secara cepat ya, nggak usah mikir lama-lama ya, karena itu dengan semakin spontan nanti Bapak Ibu itu akan menemukan, semakin bisa menemukan dirinya sendiri seperti apa. Udah siap ya, Bapak Ibu? Baik. Kalau udah siap, nah kita akan coba nih ya, petakan ya. Coba jawab pertanyaan ini dengan cepat ya. Ketika menghadapi masalah sehari-hari, apa ya yang biasanya pertama kali akan dilakukan? Ya, apakah A, langsung melakukan segala sesuatu agar masalah itu segera selesai? Terus kemudian apakah yang B, ya, mikir dulu gitu, nyari solusi yang terbaik ya, ataukah yang C, membayangkan alternatif atau menemukan cara-cara baru, terus menceritakan, nah atau yang E nih, menenangkan diri dulu gitu. Boleh silahkan ditulis ya di bukunya masing-masing atau boleh dituliskan di kolom chat kalau sudah. Nah, sudah ya? Oke, siap? Nah, kita akan menuju ke pertanyaan yang kedua ya. Nah, oke, pertanyaan kedua adalah, dalam hal apa ya orang paling sering meminta bantuan Anda? Apakah ketika nih membantu mengerjakan sesuatu atau memberikan pertimbangan misalnya ngasih solusi atau ngasih ide, ngasih inspirasi atau hanya curhat ya untuk mendengarkan, untuk menyemangati atau untuk menenangkan keadaan, menengahi misalnya kalau misalnya kita ada konflik. Nah, boleh ya Bapak Ibu silahkan dituliskan di kertasnya masing-masing atau boleh dituliskan di kolom chat. Nah, ini udah banyak nih yang nulis di kolom chat ya. Oke, baik. Nice. Ya. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Ya. Oke. Nah, aktivitas mana yang paling membuat Anda merasa mengalir dan berenergi nih ya? Apakah bergerak mengerjakan sesuatu untuk melihat hasilnya, atau belajar, menganalisa, menyusun, memahami sesuatu, atau berimajinasi ini, merancang, menciptakan gitu, atau berinteraksi, berbagi, mendampingi dan terhubung sama orang lain, atau menjalankan aktivitas, beragam aktivitas nih pokoknya Mbak. Yang penting saya nggak diem gitu ya, dan menyesuaikan diri dengan keadaan. Nah, boleh ya. Nah, oke, kita sudah nemu ya jawabannya tadi. Nah, karena ada 3 jawaban, jawaban yang sering muncul ya, kalau misalnya jawabannya adalah A, berarti Anda adalah bisa jadi ya, ini belum tentu valid ya, bisa jadi itu termasuk orang eksekusi ya. Kalau yang B itu analisis ya. Kalau yang C itu punya kekuatan fisik. Kalau yang D berarti punya kekuatan relasi nih ya. Kalau yang E berarti kekuatan alaminya dan kekuatan adaptasi. Nah, kita kunci dulu ya masing-masing ya. Atau mungkin tadi ada yang saya ABC Mbak beda-beda gitu jawabannya. Nah, kalau beda-beda nanti perlu tadi ya refleksi atau mungkin boleh nanti tes potensi diri lagi gitu. Kalau misalnya ragu-ragu, misalnya selama ini saya ini apa sih sebenarnya kekuatan alaminya gitu. Karena itu bisa jadi adalah subjektivitas dari diri kita aja gitu. Nah, itu. Itu kekuatan alami. Nah, dari kekuatan alami itu ternyata mempengaruhi juga pola kepemimpinan kita secara alami, Bapak Ibu. Ya, jadi kok tipe-tipe eksekutor tadi ternyata dia itu termasuk the frontliner leader
Jadi karena stamina dan daya juangnya ulet, maka the frontliner leader ini adalah tipikal atau tipe-tipe pemimpin yang menjadi role model gitu. Pokoknya pemimpin yang kerja, yang disiplin, pemimpin yang action gitu ya, yang langsung action gitu ya, yang menginspirasi timnya untuk langsung bergerak gitu. Ya, karena apa? Karena the frontliner leader ini punya kekuatan untuk mendorong tim dari wacana itu menuju tindakan. Jadi targetnya itu jelas, tindakannya apa yang harus dilakukan itu jelas, gitu. Dan yang dicari adalah momentum. Ya, momentum itu adalah misalnya nih di perusahaan itu terjadi krisis gitu ya, nggak ada yang mau menangani. Nah, the frontliner leader ini adalah orang yang siap ya untuk menangani hal itu. Nah, apakah Bapak Ibu termasuk yang ini? Nah, kalau tokoh yang di sekitar saya itu saya melihatnya the frontliner leader itu adalah Coach Atto Arianto. Ya, beliau tipikal yang frontliner leader banget gitu ya, ngasih semangat bahwa wah ini jangan harus ada target yang jelas gitu ya, sehingga kita nanti bergeraknya akan lebih mudah. Saya ingat banget ilmu dari Coach Atto itu adalah low hanging fruit ya, quick win gitu. Jadi lakukan gitu apa yang bisa kamu lakukan dan impactnya besar. Nah itu karena leader yang seperti ini itu mendorong timnya untuk jangan hanya wacana aja nih, target-targetmu jangan cuma ditulis aja di kertas, tapi lakukan gitu. Ayo langsung action gitu. Nah itu adalah tipikal the frontliner leader. Nah, terus ada lagi nih, tipikalnya the managerial leader gitu, yang jeli, kesalahan-kesalahan kecil, bisa mengendalikan, tata kelolanya efektif, maka pinter membangun sistem, ya. Nah, kalau dilihat ini, saya masuk ke tipikal ini, Bapak Ibu, ya. Saya suka gitu ya, bikin sistem, bikin SOP, bikin segala sesuatunya itu teratur gitu, maka leader-leader yang seperti ini itu mencarinya adalah mencari organisasi, yaitu bagaimana organisasi itu bisa bekerja sesuai dengan sistemnya, gitu ya. Jadi mencari organisasi, gitu. Nah, tipikal ini kalau di sekitar saya ada Coach Burhan ya. Coach Burhan itu adalah dulu direktur Tempo dan sekarang itu punya usaha, punya bisnis ya. Bisnisnya itu adalah ayam ya, ayam geprek tapi punya outlet itu puluhan ya, sudah tersebar dan pusatnya itu ada di Jogja gitu. Jadi Bapak Ibu, tipikal apa namanya leader yang seperti ini itu pinter dalam membuat sistem sehingga sistem itu bisa di-copy di tempat yang lain. Nah, itu adalah keunggulan nih dari pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Makanya Bapak Ibu kalau misalnya yang tipikal seperti ini biasanya bisnis-bisnisnya itu ada bisnis jaringan, terus kemudian bisnis yang bisa di-copy paste gitu ya, kemitraan dan sebagainya ini cocok nih gitu. Karena apa? Karena pemimpin yang tipikal seperti ini pinter banget nih menguatkan sistem gitu. Nah, terus kemudian ada the visionary leader. Nah, yang bisa melihat pola masa depan, menyederhanakan sesuatu yang rumit menjadi sederhana, kemudian memberikan arah baru, kemungkinan-kemungkinan baru gitu. Makanya kenapa di sini cari program, pinter banget kalau misalnya bikin program-program yang baru gitu. Ya. Nah, program-program itu untuk eh, mencari solusi sebetulnya ya, dan program-program baru ini juga adalah program-program yang kekuatannya itu adalah untuk fokusnya adalah di masa depan gitu. Makanya kenapa the visionary leader ini adalah typical leader itu yang kuat banget dalam hal-hal yang inovatif ya, kreativitas gitu. Nah, ini kuat banget di situ. Makanya kalau misalnya pemimpin yang tipikalnya the visionary leader ini sangat-sangat fokus terhadap sesuatu hal yang baru. Kita mau bikin sesuatu yang baru apa nih gitu. Biasanya seperti itu. Terus kemudian ada people leader oriented. Jadi people oriented leader gitu. Jadi kecenderungan orang-orang yang punya kekuatan di perasaannya bisa menyentuh orang lain, merangkul, ya, mendelegasikan, ya, mengubah kelompok kerja menjadi tim yang terhubung satu sama lain. Nah, ini kalau tokohnya, ya, tokoh yang seperti ini jelas ya, ini Babih Jamil aja ini termasuk ke the people oriented leader, ya, karena apa? Karena kuncinya adalah platform. Platform ini adalah makanya Babih itu punya sister company banyak ya. Ada Stephen Genetik Indonesia sebagai platformnya, ada Public Leadership, terus kemudian
ada kampung ekopreneur yang paling baru, ada academy trainer gitu ya, banyak ada Tahfiz leadership gitu ya. Nah, kekuatan dari the people oriented leader ini adalah platform tadi sehingga membuat antara satu dengan yang lain itu saling terhubung. Sehingga the people oriented leader ini biasanya kecenderungannya banyak yang mengenal gitu. Karena apa? Karena kekuatannya adalah di relasi tadi. Ya, orang-orang yang termasuk relasi itu masuknya ke sini ya untuk cara memimpin alaminya. Terus kemudian ada the altruistic leader, yaitu cepat menangkap insight. Jadi serba bisa mendamaikan konflik gitu ya. Terus kemudian kecenderungannya fleksibel ya, dan tetap bergerak di tengah perubahan. Jadi berubahnya itu cepat banget, apalagi di era yang em, gonjang-ganjing negara Indonesia ini. Mudah-mudahan para leaders di sini juga tetap amazing gitu ya. Nah, kekuatannya adalah apa? Cari peran. Ya, kalau di sini saya lihat adalah kayak Ustadz Fatih Karim tuh yang sekarang sedang em, membuat 99 Masjid Asmaul Husna gitu ya. Jadi membuat semua saling terhubung dan fokusnya itu adalah berperan gitu. Ya, karena banyak ternyata masjid-masjid yang ada di Indonesia ini yang masih belum layak gitu ya, apalagi di daerah-daerah yang masih perifer, masih belum apa daerah-daerah yang pinggir gitu ya. Nah, itu beliau berusaha untuk ayo gitu merangkul yang lainnya untuk kita sama-sama nih bangun masjid gitu ya. Nah, ini adalah kekuatan dari the altruist leader itu gitu. Jadi kekuatannya adalah mencari peran. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, sebagai pertanyaan introspeksi, boleh ya nanti Bapak Ibu silahkan ya direnung-renungkan ya. Saya termasuk yang mana ya untuk menguatkan tadi ya pertanyaan yang awal tadi ya. Kalau saya tadi termasuk eksekusi, apakah betul nih termasuk eksekusi dengan gaya kepemimpinan saya selama ini? Boleh silahkan dituliskan di kertas gitu ya. Aktivitas apa sih yang paling ringan dan yang paling menguras energi menurut Bapak Ibu? Gitu. Kalau saya aktivitas yang paling ringan misalnya adalah ya tadi saya bikin sistem. Saya termasuk orang yang lebih lebih ringan untuk memikirkan sistem ya, memikirkan bagaimana gitu ya ini bisa berjalan otomatis gitu dibandingkan dengan ketika saya harus menemui ya atau mendamaikan konflik misalnya ya itu menurut saya sangat menguras energi gitu ya. Nah, itu boleh nanti silahkan dicatat ya. Terus kemudian momen memimpin apa yang selama ini paling saya banggakan gitu ya, dan kekuatan itu bekerja bersamanya gitu. Pasti ada dong ketika kita memimpin itu ada momen-momen yang paling membanggakan buat kita gitu. Orang misalnya bisa percaya sama kita karena apa? Karena mungkin kita orangnya adalah solutif gitu ya, bisa memberikan solusi ke orang lain, bisa orang lain itu tumbuh dari solusi yang kita berikan. Nah, itu bisa jadi ya itu adalah kekuatan yang bekerja bersama eh, kekuatan kita itu gitu. Nah, jadi silahkan ditulis ya momen memimpin apa nih yang selama ini yang paling Bapak Ibu banggakan gitu sebagai seorang leader ya. Kalau disuruh untuk flashback ke belakang. Kemudian, nah tentu sebagai seorang leader bukan kita artinya haus ujian, haus pujian tidak ya. Kita melakukan sesuatu pasti Bapak Ibu ini saya yakin nggak ingin mendapatkan pujian. Tapi ketika kita mendapatkan pujian yang tulus dari orang lain, ya, nah coba diingat ya, pujian apa ya yang sering kita terima gitu dari atasan kita, dari tim kita, atau even dari keluarga kita sendiri lah. Ya, pujian apa itu? Gitu. Kalau misalnya diingat-ingat, misalnya, wah terima kasih ya kemarin idenya bagus banget, terima kasih ya, wah solusinya sudah saya terapkan nih, ternyata solusinya bisa untuk memecahkan masalah saya nih. Oh terima kasih ya kemarin sudah dibantu ya untuk menangani hal ini gitu. Nah, pujian apa selama ini yang sering kita terima? Itu entah itu dari atasan, entah itu dari tim, ya. Nah, boleh nanti dituliskan dan nah kita akan cocokkan pola-polanya tadi dengan pola-pola kepemimpinan yang mana nih yang paling saya banget nih selama ini gitu. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan didalami gitu ya supaya ketemu nanti kekuatan alaminya apa sehingga kita nanti bekerjanya akan lebih mudah. Jadi nggak boros energi nih ya. Jadi kalau misalnya kita nanti kekuatannya adalah di membangun sistem tadi ya, maka ya kita akan berkolaborasi dengan pemimpin yang punya kekuatan yang lain gitu. Karena nggak mungkin satu orang itu punya kelima-limanya
Dan kelima-limanya dominan itu pasti nggak mungkin gitu. Pasti hanya satu yang dominan. Yang lainnya itu mungkin mewarnai tapi nggak terlalu kuat, nggak sekuat dengan yang paling dominan yang kita miliki tadi gitu. Nah, oke ya. Baik, ini sudah ada beberapa tadi yang menuliskan di kolom chat ya. Oke. Nah, terus kemudian Bapak Ibu, ya setelah ini, nah tadi ya tentu masing-masing kita itu punya blind spot. Blind spot itu apa? Nah, sesuatu yang nggak terlihat sebetulnya, ya. Jadi jangan dikira kita itu sebagai seorang pemimpin itu nggak punya kelemahan. Kita pasti punya kelemahan dan pasti itu kelemahan tangan kanan kita itu otomatis ada tangan kiri kita ini jadi satu gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita punya tangan kanan kita yang kuat, ya pasti kita punya tangan kiri yang itu jauh lebih lemah gitu. Jadi kelemahan atau hal-hal yang perlu kita waspadai ya, saya lebih sering menyebut, lebih enak menyebutnya adalah hal yang perlu kita waspadai ya sebagai seorang pemimpin kita punya kekuatan, otomatis kekuatan itu baik Kak Erna, saya sempat terpental ya. Baik, Kak Kican. Oke, Siap-siap. Udah ready, Kak? udah boleh dilanjutkan lagi. Siap-siap. Silakan, Kak. Ini ya seninya kita berzoom meeting itu seperti ini ya. Siap, masih menyimak keren, Kak. Dilanjutkan, silakan. Oke, baik. Nah, saya lanjutkan ya, tinggal sedikit lagi, Bapak Ibu. Nah, blind spot ini tentu kita miliki nih, karena apa? Namanya kekuatan pasti punya yang namanya efek samping. Efek sampingnya apa sih blind spot yang kita miliki? Ya, kalau kemarin Kak Riana mengatakan bahwa blind spot itu bisa kok kita nanya ke orang lain gitu, tapi kita coba nih, internalisasi diri bahwa blind spot yang kita punya itu apa sih sebetulnya dengan kekuatan yang alam yang kita punya tadi, blind spotnya apa aja? Nah, kalau kita berbicara tentang the frontliner leader, maka orang-orang yang punya kekuatan di eksekusi tadi ya, sebagai the frontliner leader, maka kadang-kadang itu terlalu cepat menyimpulkan dan kurang sabar dengan proses. Jadi pengennya itu timnya itu bergerak itu cepat gitu ya. Nah, kadang-kadang ya kita kan tim itu kan macam-macam ya. Kadang-kadang mungkin ada tim yang punya ide gitu ya. Idenya itu kita punya tim yang tipikalnya adalah visioner gitu ya. Yang kekuatannya ada di visi. Terus kemudian ya biasanya oleh the front end leader ini bilangnya ada udah nggak usah terlalu konsep gitu. Kita kerjakan aja yang udah jelas. Ini loh depan mata kita kerjakan gitu. Kan biasanya seperti itu ya. Ada nggak gitu yang menemui tipikal atau mungkin boleh ya nanti, wah ini kayaknya pemimpin aku nih ya, setiap kali aku ada ide mesti dipatah-patahin nih ya. Nah ini mesti kita harus hati-hati sadar diri ya, Bapak Ibu ya. Nah kalau frontliner leader sudah tahu blind spotnya, maka yuk kita bertaubat berjamaah gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa memperbaiki gitu ya, dan supaya kita sadar tadi ya. Ketika kita sadar, oh kita punya kelemahan ini nih gitu, maka nanti kita bisa apa namanya mengadjustnya gitu. Apa yang harus saya lakukan? Nah, nanti kita akan bahas setelah ini ya. Nah, managerial leader. Nah, biasanya karena terlalu prosedur, maka kurang fleksibel nih menghadapi perubahan dan terlalu fokus pada kesalahan. Biasanya kalau ada timnya yang salah itu langsung nyalahin, fokusnya langsung ke kesalahannya gitu. Dan kecenderungannya mengabaikan yang namanya aspirasi dari timnya, menganggap bahwa caranya adalah cara-cara yang paling benar gitu. Nah, ini biasanya kecenderungannya buatnya the manager leader itu di sini, Bapak Ibu. Nah, coba ya kita tadi yang punya kekuatan managerial leader boleh nih cek-cek lagi nih ya, introspeksi diri nih, ini termasuk saya nih ya. Nah, terus kemudian the visionary leader itu seperti apa? Nah, karena gagasannya terlalu besar, banyak ide tapi lemah ya pada prioritas, maka timnya bingung ya. Timnya bingung terus kemudian berubah-ubah terus gitu. Ini program belum selesai tapi yang ini ada lagi, yang ini program lagi ada, yang ini ada lagi gitu. Tapi merasanya bahwa si the visionary leader ini ada satu kemajuan nih, ada program baru gitu. Tapi programnya belum tentu berhasil gitu. Wah, ini kayaknya kita familiar ya dengan the visionary leader ini ya gitu. Banyak program-program baru gitu ya. Nah, terus kemudian the people oriented leader gitu, sulit ngambil keputusan yang tegas. Nah, mau menyenangkan semua pihak. Ya, merasa kalau mau menyenangkan semua pihak, kadang-kadang ada tim-tim itu yang merasa diperlakukan tidak adil.
gitu. Karena yang ini salah ini biasanya tergantung sama kedekatan juga ya. Kalau misalnya deket sama leadernya, nah akan nggak apa-apa gitu. Tapi kalau nggak deket sama leadernya, nah biasanya nggak digubris gitu ya. Nah ini ya, jadi karena blind spotnya bisa jadi di situ. Terus the altruist leader ini adalah pinginnya itu menyelesaikan konflik terus gitu, tapi nggak ada solusi yang jelas ya, nggak ada, ya tenang sih gitu, cuman nggak ada solusi yang benar-benar solutif gitu ya, yang bisa untuk bagaimana masalah ini nggak terjadi lagi. Nah itu jadi blind spotnya ada di situ. How to-nya apa? Nah, how to-nya adalah ini ya. Maka sebagai frontliner leader, kita perlu untuk yuk dengerin dulu nih gagasan dari tim kita sampai selesai. Coba tanyakan gitu ya. Kita perlu untuk menanyakan manfaat konkretnya apa ya dari ide yang bisa kamu share ini gitu. Jadi dengarkan sampai selesai. Seperti yang dikatakan Ki Agus kemarin ya, bahwa the power of listening gitu ya. Kekuatan mendengarkan itu powerful ya. Jadi ketika kita berbicara, kita hanya mendengarkan, kita hanya mengulang apa yang kita tahu saja, tapi ketika kita mendengar, kita akan banyak mengetahui hal yang sebenarnya nggak kita tahu gitu. Ya, maka ya, itu adalah yang mesti dilakukan oleh frontline leader. Dengerin dulu, mau idenya menurut kamu nggak masuk akal, menurut Anda nggak masuk akal gitu. Tapi dengerin aja dulu gitu ya. Ini tim kita punya ide yang bagus nih ya. Siapa tahu nanti bisa kita eksekusi gitu. Tapi didengarkan dulu gitu. Kemudian managerial leader tadi ya, maka ketika fokus pada kesalahan, kita jangan lupa untuk mengapresiasi kinerja orang lain gitu. Ini biasanya blind spotnya managerial leader ini juga kurang mengapresiasi. Karena kecenderungannya fokus pada kesalahan tadi ya. Maka ketika kita memberikan apa namanya, memberikan kritik ya, atau memberikan kritik atas kesalahan yang dilakukan oleh tim, ya gunakan rumus sandwich gitu ya. Kasih apresiasi dulu, terus kemudian kasih kritikannya, terus kemudian kasih motivasinya gitu. Disusun supaya apa? Supaya ketika kita menegur kesalahan dari tim kita, maka itu akan terasa lebih enak gitu ya didengarnya gitu. Sehingga kita akan fokus pada menyusun solusi dan perbaikannya. Terus visionary leader itu apa? Gunakan visi untuk memberi arah. Jadi kok misalnya punya program, ya programnya diselesaikan dulu gitu. Ya, jangan ada muncul program yang baru lagi gitu. Yang prioritas itu yang mana? Ya kalau punya ide baru, nah tetapkan dulu prioritasnya yang mana, siapa nanti yang bertanggung jawab, kapan selesainya, apa indikator keberhasilannya gitu. Makanya mungkin bisa jadi the visionary leader itu membutuhkan the managerial leader juga gitu. Jadi nggak bisa bekerja sendiri juga karena blind spotnya ada di situ. Ya, terus the people oriented leader adalah mempertahankan empati, tapi juga ada standar-standar atau konsekuensi yang jelas, gitu supaya tadi ada tim kita yang mungkin diperlakukan dengan tidak adil, ya bukan asal bapak asal bos senang saja gitu, tapi memang ada apa namanya konsekuensi-konsekuensi yang itu harus diketahui oleh tim kita gitu. Dan kalau altruist leader juga gitu ya, ketika menenangkan situasi maka kita menemukan inti persoalan, kemudian tetapkan keputusan dan tanggung jawab. Nah jadi seperti itu adalah kekuatan alami ya dari diri kita Bapak Ibu, dan how to apa yang harus kita lakukan. Ini adalah klien saya, Bapak Ibu. Saya akan cerita sedikit gitu. Jadi dulu waktu ketemu sama Pak Doni ini, beliau adalah founder dari dan owner dari Sarang Maduku. Mungkin malam hari ini beliau hadir atau enggak ya, gitu ya. Beliau setelah dipetakan ternyata punya kekuatan the people oriented leader. Ya, beliau dulu dimulai dari keluarga. Jadi beliau memetakan keluarganya dulu, baru kemudian memetakan timnya di bisnis gitu. Nah, setelah tahu kekuatannya adalah people oriented leader, maka yang saya sarankan pada saat itu adalah Pak Doni harus butuh orang yang mempunyai kekuatan di managerial leader sebagai manager leader. Karena apa? Karena Pak Doni harus fokus ke people-nya. Sehingga nanti temukan orang-orang yang bagus di manajerialnya gitu, bagus untuk menyusun sistemnya supaya lebih berkembang lagi usahanya gitu. Dan singkat cerita 2 tahun setelah pertemuan kita, Pak Doni membuka beberapa cabang baru gitu ya, dan saya sangat happy, dan itu berkat beliau sendiri ya, bukan berkat saya ya. Saya hanya membantu untuk membuka potensinya aja gitu. Dan beliau akhirnya mulai ngonten karena sebagai people oriented leader harus punya platform nih ya, dan ngonten dan selalu viral gitu ya, FYP gitu. Karena memang kekuatan the people oriented leader itu seperti itu.
Bapak Ibu. Maka kalau Bapak Ibu kekuatannya ada di sini, ya, eh, yuk ya kita optimalkan kekuatan kita. Meskipun kita bukan the people oriented leader, tapi kita bisa ngelit ya orang lain itu berdasarkan dengan kekuatan alami kita. Dan ini impactful banget Bapak Ibu, maka Bapak Ibu perlu untuk tahu ya potensi-potensi yang ada di sekitar kita juga, potensi kita dan potensi tim kita supaya bisa membantu perusahaan kita itu semakin grow up gitu. Dan Pak Doni punya satu tagline yaitu memimpin bukan hanya soal target dan angka. Nah, ini persis banget ya apa yang dikatakan oleh Kak Erna, bukan tentang angka ya. Jiwa dulu baru angka ya. Dan ketika kita bisa menumbuhkan orang-orang yang berjalan bersama dan mengoptimalkan potensinya. Nah, ini cerita sedikit tentang dan banyak sekali orang-orang yang sukses ya dengan memetakan potensi alaminya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti em, kita akan look within dan nah ini ya. Kenali kekuatan kita, terus kemudian pahami keunikan, rawat potensinya, hadirkan arti. Sebab sebelum memimpin banyak hati, kita perlu lebih dulu mengenali diri. Nah, itu sekian dari saya. Kalau misalnya mau ini, boleh kita keep in touch ya. Saya kembalikan ke Kak Erna. Silakan Kak Erna. Wah, Masya Allah, luar biasa. Boleh beri aplaus yang meriah buat Kak Kican, Bapak Ibu ya. Luar biasa. Nih, kira-kira nih, Bapak Ibu dapat daging atau daging banget nih materi pada malam hari ini. Boleh tulis di kolom chat ya. Insight apa yang Bapak Ibu dapatkan? Wah, ilmu Kak Kican ini Masya Allah mantap sekali. Mantap atau mantap banget nih Bapak Ibu. Wah, kata Pak Jono Karjadi, Pak Jon ya, daging banget katanya Kak. Masya Allah. Ada lagi kira-kira silahkan. Daging apa daging banget ya? Dapat ilmu yang, wah ini dibro-broin lah kata orang Sunda bilang mas semuanya disurahkan semua begitu ya. Kata Pak Muhammad Rosyad ilmunya luar biasa. Kemudian Pak Heri Iskandar keren, mantap luar biasa. Nah ini Bapak Ibu ya, malam hari ini baru istilahnya daging banget dan nantinya ada yang sangat-sangat daging banget. Mau atau mau banget nih saya share informasinya Bapak Ibu. Ayo silahkan ya di kolom chat mau atau mau banget nih kita akan ada suatu event ya mungkin ada yang sudah daftar event berikut. Nah boleh ya jika sudah daftar boleh di kolom chat nih siapa aja yang sudah daftar di acara IDLS 2026. Jujur ini acara yang sangat saya nanti-nantikan Bapak Ibu karena di tahun kemarin ya, saya ikut Scale Up Jogja dan ini adalah rangkaiannya ini benar-benar luar biasa. Sampai saya pun nagih Bapak Ibu. Nagih sangat menantikan karena percepatannya tuh luar biasa. Setelah pulang dari sana itu meroket lah insya Allah ya Bapak Ibu. Apalagi kita di sini ada berbagai leader ya dari latar belakang. Tentunya ketika mengikuti ini akan ada pemateri-pemateri yang Masya Allah ya sesuai dengan keilmuannya. Nah, pada malam hari ini ada single akses ya sebesar 649.000 saja Bapak Ibu. Sudah dapat tiket ya, sudah dapat merchandise, ada juga buku ya, buku dari Babe Jamil aja ini yang tentu kita nanti-nantikan ya. Kemudian ada dua akses ya. Di sini kalau misalkan Bapak Ibu mengajak tim, rekannya atau mungkin ada seperti promotor saya itu ya sebagai seorang ibu HRD, beliau mengajak kedua anaknya Bapak Ibu. Nah, ini tentunya akan terjadi lompatan luar biasa ya sebagai anaknya benar-benar dipupuk jiwa leader dari sedari dini begitu. Kemudian ada tria akses. Nah, di sini ini akan lebih hemat lagi Bapak Ibu. Ini lebih hemat 300.000. Jadi mengajak tiga rekan ini 1,497. Ada yang sudah daftarkah acara berikut? Nah, kemudian ada juga yang 2.345 ini untuk 5 tiket ya. Ada yang sudah tahu nih, boleh ini ya. Yang sudah tahu pematerinya siapa aja. Kemudian nanti kita akan bertemu dengan para pemateri yang luar biasa ya. Ini ada 6 pemateri. Tentunya
gurunda kita tercinta, Babe Jamil aja ini ya, kita doakan bersama. Babe Jamil segera sehat, segera prima ya. Di tanggal 9 nanti ya, hanya tersisa beberapa hari saja. Ini khusus kabar baiknya buat Bapak Ibu yang ikut Zoom pada malam hari ini. Ini hanya 599.000 saja. Wah, ini ya Bapak Ibu, ini benar-benar sangat-sangat murah karena di tahun kemarin aja itu udah di angka 650 atau 700 dan sudah dapat buku pula. Nah, jadi untung apa untung banget nih. Nah, kabar tidak baiknya ini hanya berlangsung selama 3 jam saja. Jadi Bapak Ibu boleh segera di barcode ya, QR-nya difoto langsung diamankan supaya tidak kehabisan nih karena ini hanya tersisa 3 jam saja khusus untuk Bapak Ibu yang ikut di webinar pada malam hari ini bersama saya dan Kak Kican. Jadi segera difoto, diamankan, hanya tersisa 10 hitungan saja. Kalau barcode ini sudah Bapak Ibu foto, sudah diamankan, langsung ke Kak Chelsea, Kak saya mau daftar. Nah ini sudah aman Bapak Ibu karena besok ya sudah di angka 649 ya. Jadi sudah selisihnya lumayan 50.000. Untuk itu segera amankan untuk dapat tiketnya hanya tersisa 3 jam. Kemudian tentunya ini pematerinya Masya Allah ini ya. Ada Bebeh Jamil. Ada yang tahu Bu Ira Puspadewi? Nah ini yang viral ya Bapak Ibu. Yang orang Masya Allah banget nih. Jadi sayang banget kita akan dapat materi-materi yang luar biasa dari Bu Ira ya. Kemudian Pak Salman Subakat ya. Saya pas waktu bulan kemarin ketemu dengan beliau. Beliau adalah penerusnya dari Wardah ya. Jadi ini luar biasa ada Coach Fahmi juga. Ini sayang pokoknya Bapak Ibu ya kalau nggak hadir sayang banget pokoknya segera amankan segera barcode. Kemudian ada Pak Ato R. Arianto. Masya Allah tentunya ini sangat-sangat luar biasa ya dari sisi acara leadership scale up 2026. Segera amankan ya tiketnya bagi yang sudah dapat tiket segera memesan tiketnya ya perjalanannya mau naik kereta mau naik pesawat dari Jawa luar pulau itu hadir semua di Jakarta ya Bapak Ibu silakan ya diamankan terlebih dahulu. Nah baik terima kasih ya Bapak Ibu atas partisipasinya baik yang sudah daftar atau yang malam ini saya daftar Kak Chelsea untuk mengamankan tiketnya. Nah kita akan lanjut lagi nih untuk acara pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Kican yang luar biasa. Materinya daging-daging banget ya Bapak Ibu ya. Semuanya dicurahkan bagaimana sih kita sebagai seorang leader itu memiliki autentik ya. Jangan meniru leader gaya-gaya pemimpin yang lain. Kalau kita istilahnya punya kesadaran, bisa menjadi leader yang autentik tentunya dalam hal pengembangan tim, dalam hal pengembangan organisasi itu akan lebih luar biasa lagi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Bagi yang sudah memiliki pertanyaan, tadi saya lihat di kolom chat ada yang bertanya ya. Boleh nanti izin ke Kak Hican untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Anjani nih Kak Kican. Pertanyaannya adalah, apakah seorang yang belum pernah memegang posisi formal sebagai pemimpin atau manajer tetap kredibel untuk menjadi seorang trainer leadership? Kak Cican, silahkan Kak. Oke, baik. Thank you. Terima kasih banyak ya atas pertanyaannya Kak Anjani dan Kak Erna. Wow, ini pertanyaannya membuat berpikir ya. Baik, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang leadership ya, leadership itu kan luas ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang leadership, leadership itu bukan tentang jabatan saja gitu. Tapi bisa jadi seseorang itu pernah memimpin atau punya pengalaman memimpin itu di bidang lain, tapi dia tidak menjabat di formal. Misalnya dia adalah pengusaha, terus kemudian dia sudah sering memimpin tim, itu kan bukan jabatan formal ya. Jadi kok misalnya apa namanya, kok misalnya seperti saya nih ya, kalau saya kan pernah nih menjabat sebagai apa namanya wakil direktur waktu saya menjadi dosen dulu gitu. Nah, tentu yang paling
digarisbawahi adalah apakah ya yang kita berikan itu ya dari hasil pengalaman, dari hasil teori-teori ya tentu harus ilmiah ya kalau misalnya kita mau menjadi seorang trainer ya dari pengalaman itu kita bisa sharingkan ke orang yang membutuhkan karena kalau menurut saya itu leadership itu nggak tentang jabatan Bapak Ibu ya, tapi tentang bagaimana kita memimpin dan bisa mempengaruhi orang lain. Bahkan Bapak Ibu di sini, kalau misalnya sebagai orang tua pun bisa menjadi trainer leadership. Yaitu Bapak Ibu boleh banget menjadi seorang trainer yang itu lebih ke parenting. Karena di parenting sendiri pun, Kak Erna, kita ada nih istilahnya adalah parent leader ya kan. Nah, ketika kita menjadi seorang apa namanya parent, seorang orang tua gitu ya, tentu kita juga sudah pengalaman nih. Nah, sayang kalau pengalaman itu tidak kita bagikan, apalagi kita sudah merasa bahwa kita ilmu ini harus disampaikan nih ke banyak orang gitu. Jadi kalau konteks trainer leadership, meskipun kita bukan seorang yang pernah menduduki jabatan formal, teman-teman bisa banget untuk menjadi trainer leadership gitu. Tapi leadershipnya yang mana? Nah, tentu itu sesuai dengan pengalaman dari teman-teman ya, sesuai dengan apa namanya integritas ya, apa yang teman-teman sampaikan itu tentu harus yang selama ini teman-teman jalani gitu. Jadi nggak harus teman-teman menduduki posisi formal dulu atau memimpin atau jadi manajer ya, baru kemudian teman-teman itu bisa menjadi trainer leadership. Nah, jadi seperti itu. Itu point of view dari saya ya, Kak Erna. Wah, keren sekali. Terima kasih Kak Kican atas jawabannya. Bagaimana Bu Anjani, sudah bisa tercerahkan kira-kira? Nah, sambil menunggu respon dari Bu Anjani, adakah mungkin yang berkenan untuk langsung raise hand untuk bertanya satu pertanyaan lagi untuk Kak Kican, dipersilahkan ya. Atau mungkin ada insight yang menarik apa sih yang Bapak Ibu dapatkan dari materi webinar pada malam hari ini? Wah, baik Bu Anjani, terima kasih atas jawabannya. Kemudian ada yang kedua nih, mungkin ternyata ada lagi pertanyaan ya, mungkin bisa ditutup sampai ke Belitung, Pak Komar ya. Kita ada dua pertanyaan lagi nih Kak. Kira-kira ini Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat malam Kak. Izin Kak bertanya perihal tes potensi diri ini. Bisa diikuti di mana ya untuk melihat pola pikir dan perilaku dominan? Nah, itu dari Pak Andri Mediansyah. Silakan Kak Kican. Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Pak Andri ya. Oke. Tes potensi diri ini bisa diikuti di mana? Nah, kalau saya itu memang, kalau saya kan menekuni, saya, Kak Erna, dan teman-teman di sini mungkin ada Steven Genetik Indonesia, itu menggunakan konsep yang namanya konsep Steven. Pak Andri, mohon maaf Pak Andri ada di wilayah mana Pak? Karena kalau Steven itu sudah ada di seluruh Indonesia Pak Andri. Ya, jadi nanti boleh kalau misalnya Pak Andri boleh kontak saya atau kontak Kak Erna atau kontak dari tim ini ya, tim Kubik gitu ya. Kalau misalnya pingin gitu mengetahui kekuatannya atau potensi dirinya ada di mana gitu bisa menggunakan tesnya. Kalau kami itu menggunakan tes Steven gitu namanya gitu. Jadi tapi Pak Andri nggak harus pakai menggunakan Steven ya, boleh pakai metode-metode yang lain mungkin tapi pastikan itu kekuatan alami karena kalau di Steven itu yang dipetakan itu memang potensi genetik namanya. Jadi kekuatan alami kita yang dipetakan gitu. Jadi bukan kompetensi kita yang dilihat gitu. Jadi Baik. itu Pak Andri ya. Jadi nanti boleh silahkan atau kita ketemu di Jakarta aja Pak Andri. Ah, iya betul, Nanti betul boleh sekali kita Kak janjian ke Kican. Jakarta ya Kak Erna ya, tanggal 9 Betul Agustus sekali. ya. Nanti kita ketemu ya. Sekalian Betul. timnya dibawa semuanya gitu ya, supaya kita nanti bareng-bareng nih kita boleh petakan nanti ya potensi Keren. dari tim Pak Andri dan Pak Andri sendiri juga sebagai seorang leader gitu ya Kak Erna. Baik, terima kasih Kak Kicana. Ini tentunya di Bogor. Aduh, tinggal melompat aja deh ke Ah, Jakarta. Bogor Kita mah langsung iya bertemu banyak. ya. Selangkah aja. Saya pun dari Sidoarjo nih, Pak Andri dan Bapak Ibu semua meluncur langsung ke Jakarta untuk berguru pada Betul. para leader kita ya, Masya Allah. Saya Kemudian, juga dari Malang nih Kak Erna ya, ah, bawa dari Malang rombongan Kak nih Kican dari juga ya. Malang ya. Dari Malang aja datang nih ya, apalagi Datang. daerah Jabodetabek nih ya, rugi Betul kalau nggak sekali. datang gitu. Ya, betul Kak. Dari luar pulau pun sudah pada pesan tiket nih. Bapak Ibu ada yang dari Aceh, dari Palembang, dari Papua sudah pada daftar ya. Jadi sayang banget nih yang masih di Jawa kalau nggak ikut. Ada mitra dari Bengkulu juga ya. Jadi
Silahkan segera daftar. Dan selanjutnya nih Kak ada dari Pak Komar ya yang terakhir. Apakah bisa berubah dari visioner ke analisis misalnya? Nah, bagaimana nih Kak? Silahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak Komar atas pertanyaannya. Kalau kita berbicara tentang potensi genetik atau tentang kekuatan alami, ya itu kecenderungannya memang tidak bisa berubah, Pak Komar. Bahkan mungkin ketika misalnya kita jadi orang yang visioner, maka nanti semakin bertambahnya usia kita, kita akan menjadi orang yang semakin visioner gitu. Analisa pun juga gitu. Jadi semakin kuat kalau itu memang adalah kekuatan alami kita. Jadi tidak bisa berubah karena dia sifatnya adalah tadi ya genetik gitu. Kekuatan alami kita itu adalah kekuatan yang nempel dalam diri kita, nggak bisa berubah dari visioner ke analisis gitu. Tapi misalnya apakah orang dengan kekuatan visioner terus kemudian nggak punya kekuatan analisis? Ya tentu punya. Cuman nggak sedominan kekuatan visionernya. Nah, itu yang membedakan nanti akhirnya gitu. Jadi yang paling dominan itu adalah yang paling kuat tadi ya, yang paling easy kita lakukan dan yang paling membuat kita itu nggak membutuhkan banyak tenaga untuk melakukan itu gitu. Jadi kalau dikatakan berubah dari visioner ke analisa, nah kecenderungannya memang tidak bisa. Malah makin tua itu makin atau makin bertambahnya usia itu makin kuat gitu kekuatan kita. Jadi seperti itu Kak Erna. Baik, wah keren sekali. Aplaus yang meriah dong Bapak Ibu buat Kak Kisan atas jawaban dan materi-materi yang begitu luar biasa. Nah, izin mengingatkan kembali di sini Kak Chelsea ya sudah mengingatkan ada acara IDLS ya, ada free buku terbaru Babes Jamil aja ini. Ini sayang banget Bapak Ibu kalau sampai nggak hadir, nggak daftar karena saya ikut apa membeli e-booknya Babes Jamil Spiritual Leadership itu di angka hampir 200.000. Nah, ini udah gratis ya. Jadi segera amankan untuk tiketnya. Kita akan berjumpa di acara di Jakarta ya, Bapak Ibu. Baik, alhamdulillah nih sudah ada pertanyaan dan materi-materi yang luar biasa dari Kak Kican. Izin saya merangkum 3 hal penting dari webinar pada malam hari ini. Ada banyak keilmuan yang daging banget dari Kak Kican. Yang pertama adalah bagaimana kita sebagai seorang leader ya mengenal diri. Nah, itu adalah fondasi kepemimpinan yang otentik tanpa self awareness. Jadi ternyata tadi dibahas bahwa orang banyak yang merasa sudah tahu ya, sudah kenal dirinya, tapi kurang adanya self awareness. Nah, untuk itu kita penting untuk kenal self awareness jadi kita tidak menjadi peniru. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, poin pentingnya dari yang disampaikan Kak Kican adalah keaslian bisa membangun kepercayaan. Jadi tim lebih mudah mengikuti ya seperti tadi ya yang 4 kuadran tadi, kemudian pemimpin bisa lebih konsisten, lebih jujur berdasarkan nilai-nilai yang dipegang ya. Jadi pemimpin hebat itu tidak lahir dari mengembangkan kekuatan meniru orang lain ya. Poin pentingnya adalah bagaimana ketika kita memimpin, tapi kita tetap peka terhadap kebutuhan orang lain. Keren ya malam hari ini saya, Masya Allah luar biasa materi dari Kak Kican. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sebelum kita melanjutkan ya tadi informasi dari IDLS ya, kemudian yuk kita sama-sama melakukan suatu refleksi karena memang ilmu hanya jadi ilmu saja ya kalau kita oh iya oh gitu toh tentang jadi leader yang otentik lead difference itu oh ternyata seperti itu tapi tanpa adanya refleksi kita akan cepat lupa nih. Nah, boleh dong di kolom chat ya boleh dituliskan boleh 1 kalimat saja, Bapak Ibu ya, untuk mengirimkan suatu insight utama yang bisa Bapak Ibu bawa ya di sesi pada malam hari ini ya. Atau misalkan besok, mulai besok saya akan sebagai pemimpin saya ingin mencoba hal apa. Nah, seperti itu silahkan ya untuk men-sharingkan. Mungkin ada yang berkenan untuk membuka audionya ya supaya untuk menjadi refleksi bersama, mendapatkan insight ya, sepatah atau 2 patah kata yang nantinya menjadi bahan bekal ya. Ada 1 langkah kata Babe Jamil itu 1 langkah 2 menit aja. Misalkan besok saya mau melakukan apa nih? Mau melakukan apa? Jadi ilmu yang didapat pada malam hari ini akan kita praktekkan ya seperti itu. Silahkan. Ada mungkin yang berkenan membuka audio dari
Kang Joy Cimahi, silahkan Kang. Kang Jo ini Halo, masih halo. susah aja, Kang, mau wajahnya. Halo, Susah Assalamualaikum. Kedengaran dilupakan suara ya. saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Joy Waalaikumsalam, Cimahi Kang nih. Jo. Orang Sunda juga, Masya mangga. Allah, ini Kang Jo ini nggak mau ini menambahkan ini pasti ya. Silakan. Nggak, nggak menambahkan. Saya tadinya tidak mau berkomentar Kak Kican, tapi Kak Kican selalu ini ya, kalau misalnya memberikan materi itu selalu membuat kita tuh jadi begitu semangatnya tuh nyampe gitu loh. Nah, saya ingin merefleksi pada diri sendiri terkait dengan materi Kak Kican tadi. Jadi saya itu yang pilih ya. Jadi dulu tuh saya merasa bahwa ketika saya menjadi seorang pemimpin tuh kayak tidak punya ketegasan gitu. Karena sebelum memutuskan sesuatu, saya tuh merasa harus mendengar semua orang gitu yang ada di tim saya. Dan kadang-kadang itu juga membuat saya bingung gitu ya. Jadi saya tidak mau misalnya ketika membuat orang yang tidak jadi suka gitu ya dengan keputusan tersebut. Jadi saya berusaha untuk tegar. Karena tadi karena relationnya itu penting buat saya. Tapi setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kang hari ini, saya merasa bahwa itu sebetulnya kekuatan saya gitu ya. Cuman mungkin saya masih harus belajar gimana caranya ketika saya mencoba untuk berhubungan dengan banyak orang tidak membuat saya jadi pusing juga ketika akhirnya harus memutuskan. Jadi dari satu sisi dari materi malam ini saya merasa bahwa itu adalah kekuatan saya, tapi saya juga menyadari bahwa ada PR saya. Jadi saya seorang pemimpin yang feeling ya masih punya PR gimana caranya mendengar tetap tapi bisa memutuskan juga dengan ya, itu aja. Baik, terima kasih ya Kang Joy, luar biasa nih. Tentunya dapat insight yang menarik. Terima kasih atas sharing-sharingnya dari Kang Joy dari Cimahi. Nah, kemudian ada juga dari kolom chat ya, dari Bu Alia. Great leader, inspire other. Masya Allah, luar biasa ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah sharing insight yang menarik dari Kang Joy dan juga Bu Alia. Nah, untuk itu sebelum kita tutup, mungkin ada sepatah dua patah kata dari Kak Kican untuk menutup sesi pada malam hari ini. Dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Kak Erna. Mungkin ya sudah saya sampaikan tadi ya, Bapak Ibu, tapi yang paling penting dari apapun yang kita lakukan itu adalah yuk kita action gitu. Karena ilmu apapun kita sudah 7 hari ya berada di ruang Zoom ini, tapi kalau misalnya kita tidak action dari ilmu yang kita dapatkan, maka tidak akan ada hasilnya. Maka yuk Bapak Ibu kita mulai action, kita mulai kenali ini kekuatan alami dari kita apa, sehingga nanti kita bisa menumbuhkan orang lain juga gitu. Ya, selain kita juga bisa menumbuhkan diri kita sendiri, maka kita juga akan jadi leader yang bisa menumbuhkan orang lain juga. Itu Kak Erna. Baik, terima kasih banyak. Beri aplaus yang meriah buat Kak Kican. Masya Allah, terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah hadir dari tadi setengah 8 sampai setengah 10 ini ya. Luar biasa apresiasinya, antusiasnya dari Bapak Ibu. Kita tunggu di acara IDLS 2026 di Jakarta, di The Gate Tower Jakarta, Jalan Kramat Raya nomor 162 Jakarta Pusat. Dengan tema besar Jiwa Dulu, Baru Angka. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Kican ya atas waktu, ilmu, insight yang sangat berharga pada malam hari ini. Terima kasih juga terhadap Bapak Ibu ya, peserta yang sudah aktif, yang hadir untuk bertumbuh bersama dalam webinar series Road to IDLS 2026. Semoga setelah sesi ini kita tidak hanya pulang dengan pengetahuan baru, tetapi juga dengan kesadaran baru ya tentang bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang autentik. Karena pemimpin ya atau kepemimpinan bukan hanya tentang mengejar angka ya Bapak Ibu. Kepemimpinan adalah tentang menghidupkan jiwa ya. Jiwa dulu baru angka. Kinerja yang berkelanjutan lahir dari jiwa yang hidup. Saya Erna Sri Mulyani mewakili seluruh tim mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu atas antusiasnya pada malam ini. Sampai jumpa di sesi webinar series Road to IDLS berikutnya di hari besok ya. Jadi ada IDLS selanjutnya ya Bapak Ibu, izin saya share. Ini informasi yang sangat penting sekali di mana kita akan berjumpa dengan pemateri yang luar biasa juga. Ada Pak Yono ya, Pak Yono dari
ini Pak Yono Warsono ya dan Pak Arfani menjadi pemimpin yang menggerakkan tanpa dipaksakan. Izin saya share untuk fotonya ya. Jadi ditunggu kehadirannya besok ya Bapak Ibu dengan Pak Yono Warsono dan Pak Arfani. Nah, demikian acara pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya dan Kak Kican izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktunya Kak Erna. Izin Ngopi-ngopi kapan nih? Terima kasih Bapak Ibu. Kapan nih Pak Zon? Hari Sabtu udah datang belum Mbak Kican? Boleh nanti japri-japri ya Pak Zon ya. Oke, siap. Ya, sampai ketemu di Jakarta. Oke deh.